The 12 Principles of Green Chemistry. Green chemistry atau kimia hijau sering juga disebut dengan kimia berkelanjutan, yaitu cabang ilmu kimia yang mengajarkan desain produk dan proses kimia untuk mengurangi atau menghilangkan penggunaan dan pembentukan senyawa-senyawa yang berbahaya. Ada 12 tahapan pada green chemistry, yaitu 1. Pollution prevention, 2. Atom economy, 3. Less hazardous chemical synthesis, 4. Design safer chemicals, 5. Safer solvent and auxiliaries, 6. Design for energy efficiency, 7. Use renewable feedstock, 8. Reduce derivative, 9. Catalysis, 10. Design for degradation, 11. Real-time analysis for pollution prevention, dan yang terakhir yang ke-12 yaitu Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention. Halo, perkenalkan kelompok kami yaitu kelompok 1. Saya Muhammad Hanafi. Nama saya Amalia Dewi Anggraini. Ima Riza Faluzi. Nurul Fatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang penerapan 12 prinsip green chemistry pada praktikum lapangan penyangga. Bahan-bahan yang digunakan dalam praktikum larutan penyangga adalah cola, teh, kopi, air keran, aquades, NaCl, NaOH, HCl, indikator universal, lakmus merah, lakmus biru, fenolftalein, metil jingga, CH3COH, CH3CONA, NH3, NH4Cl, dan kertas label. Selanjutnya, penerapan 12 prinsip green chemistry. Yang pertama yaitu pencegahan polusi. Hal tersebut sesuai dengan prinsip, yaitu membuang limbah praktikum pada tabung khusus pembuangan limbah. Yang kedua yaitu ekonomi atom. Hal tersebut juga sesuai dengan prinsip yang mana reaktan dapat dikonversi menjadi produk digunakan untuk menilai asam basa suatu larutan. Yang ketiga, sintesis kimia yang kurang berbahaya. Prinsip yang ketiga juga sesuai dikarenakan menggunakan CH3COOH, CH3COONA, NH3, NH4Cl yang sifatnya kurang sintetis dibandingkan dengan benzen atau asam adipat sebagai bahan dasar untuk percobaan, karena benzen dapat mempengaruhi kesehatan. Pada tahapan keempat, yaitu merancang bahan kimia yang lebih aman, pada praktikum larutan penyangga sudah sesuai dengan prinsip karena tidak menggunakan bahan yang terbuat dari plastik. Untuk yang selanjutnya, poin kelima, menggunakan pelarut dan kondisi reaksi yang lebih aman. Dalam praktikum asam basa menerapkan poin kelima dalam green chemistry, karena dapat diketahui dalam praktikum asam basa yang telah dilakukan, bahan yang digunakan tidak teridentifikasi bahaya dan ramah lingkungan. Dan untuk indikator yang digunakan dalam praktikum ini yaitu indikator PP, indikator universal, dan metil jingga. Penggunaan ketiga indikator ini tidak dalam kadar yang banyak dan masing-masing indikator hanya diperlukan 3 tetes untuk menguji sampel asam dan basa. Untuk poin selanjutnya yaitu mendesain efisiensi energi. Dalam praktikum asam basa yang telah dilakukan, menerapkan poin ke-6 dalam green chemistry karena hasil produksi energi yang dikeluarkan efisien dan tidak banyak berdampak pada lingkungan. Selanjutnya yang nomor 7 adalah bahan baku terbarukan. Sesuai dengan prinsip green chemistry atau kimia hijau, bahan yang termasuk yaitu air keran dan aquades yang merupakan alternatif energi yang berasal dari sumber daya alam dan tidak akan habis. Yang nomor 8, mengurangi timbulnya turunan kimia. Sesuai dengan prinsip green chemistry atau kimia hijau, derivatisasi yang diperlukan seperti modifikasi sementara dan proteksi atau diproteksi harus diminimalkan, bahkan dihindari sedapat mungkin karena langkah tersebut memerlukan reagen atau bahan yang dipakai dalam reaksi kimia tambahan yang dapat menghasilkan limbah. Kemudian yang nomor 9 adalah katalis. Tidak menggunakan bahan katalis. Tujuan dari penggunaan katalis itu sendiri yaitu memberikan selektivitas yang lebih baik, rendaman hasil yang meningkat, serta mampu mengurangi produk samping.
Poin ke-10 yaitu desain untuk degradasi. Pada praktikum larutan penyangga, itu sudah sesuai dengan prinsip karena produksi kimia yang dihasilkan telah dirancang sedemikian rupa sehingga pada akhir fungsinya produk yang kita gunakan terurai menjadi produk degradasi yang tidak berbahaya dan tidak bertahan lama di lingkungan. Pada poin ke-11, analisis real time untuk pencegahan polusi. Pada praktikum larutan penyangga itu sudah sesuai dengan prinsip karena bahan yang digunakan dalam praktikum tidak terlalu berbahaya dan konsentrasi yang digunakan hanya sedikit dan diberi campuran aquades. Jadi polusi yang ditimbulkan juga sedikit. Untuk poin yang terakhir, yang ke-12, yaitu kimia inheren lebih aman untuk pencegahan kecelakaan. Penggunaan zat dalam proses kimia apabila memungkinkan menggunakan zat kimia yang berpotensi rendah kecelakaan, termasuk ledakan, kebakaran, dan sejenisnya, pada praktikum larutan penyangga itu sudah sesuai karena bahan-bahan yang kita gunakan konsentrasinya kecil dan tidak menimbulkan bahaya yang serius. Jadi aman untuk lingkungan. Terima kasih.